Ada pohon jati di Taman Kartini. Di dalamnya ada banyak jenis hewan. Sebelum saya memulai pidato ini, izinkan saya menyapa hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang terhormat Bapak Ibu Dewan Juri Lomba Pidato, yang saya hormati panitia penyelenggara lomba dan teman-teman peserta lomba dari Sabang sampai Merauke yang saya cintai dengan sepenuh hati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga sampai saat ini kita masih diberi sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membimbing kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang yang insya Allah seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan pidato yang bertema Kartini Menantang Zaman di Era Pandemi dalam Perspektif Agama Islam. Hadirin dan hadirat yang berbahagia, sebagai generasi muda Indonesia yang merupakan penerus dan nantinya akan menjadi seorang pemimpin bangsa ini ke depannya, tentunya kita harus dan wajib mengetahui bagaimana kisah dan perjuangan para pahlawan yang telah memperjuangkan hak dan kemerdekaan bangsa ini. Lalu kapan terjadinya dan siapa saja yang ikut berperan? Karena apa? Dengan kita mengetahui hal tersebut, itu merupakan salah satu bentuk cinta kita, bentuk menghargai kita akan jasa para pahlawan yang telah memperjuangkan bangsa ini. Salah satunya yakni kita ambil contoh dari sosok pahlawan wanita yang lahir pada bulan April ini, tepat pada tanggal 21 April. Beliau sering kita kenal karena perjuangannya dalam membangkitkan emansipasi wanita, serta salah satu karya bukunya yaitu Habis Gelap Terbitlah Terang. Ya, benar. Beliau adalah Raden Ajeng Kartini yang merupakan turunan ningrat dan memiliki perjuangan yang begitu besar dalam membebaskan hak perempuan Indonesia pada masa itu. Sehingga sampai saat ini, sosok Raden Ajeng Kartini sangat menginspirasi banyak kaum milenial. Namun, apakah kaum milenial benar-benar terinspirasi oleh beliau? Atau semua ini hanya ucapan semata? Para generasi bangsa Indonesia, saat ini di zaman sudah modern dan teknologi yang sudah berkembang dengan canggihnya, kita sebagai kaum muda-mudi Indonesia harus bisa hidup berdampingan dan bisa menyeimbangkan pola pikir kita dengan kondisi di zaman ini, tanpa harus melupakan wejangan dari para leluhur kita terdahulu. Tetapi jika kita lihat, semakin hari remaja kita, terutama kaum mudinya, tidak menunjukkan tingkah laku yang telah diajarkan oleh pahlawan kita, salah satunya yakni Ibu Kartini. Di mana kita ataupun mereka di luar sana secara sadar ataupun tidak mengumbar aura di media sosial atau dalam konteks luasnya tidak menjaga kehormatan kita yang seharusnya kita jaga. Bahkan sampai saat ini, mohon maaf, masih ada yang tega
dan rela menjual dirinya dengan alasan untuk memenuhi kecukupan ekonomi. Padahal dalam agama hal ini tidak diperbolehkan. Sebab bisa saja hal itu menimbulkan tindakan eksploitasi negatif terhadap kaum perempuan. Mari kita pikirkan, jika hal atau peristiwa yang terjadi pada masa perjuangan Ibu Kartini, apakah harus kembali lagi di masa sekarang? Jika iya, lalu siapa yang akan mengembalikan hak dan kehormatan perempuan Indonesia pada masa sekarang? Raden Ajeng Kartini? Bukan. Kitalah yang akan meneruskan perjuangannya. Tetapi kembali lagi, apakah kita benar-benar akan bersatu untuk meneruskannya? Padahal saat ini, jika kita melakukan kesalahan sedikit pun di media sosial, tindakan bullying selalu keluar dari mulut kita. Apalagi saat ini, media sosial yang sudah banyak macamnya membuat kita dengan mudah untuk saling menjatuhkan antar sesama wanita, bukannya mengingatkan dan mensupport agar mereka tidak mengalami tekanan mental. Tentunya Ibu Kartini dan para pahlawan telah gugur, tidak menginginkan hal ini terjadi. Tentunya beliau semua menginginkan yang terbaik untuk generasinya, untuk anak cucunya. Seharusnya kita sebagai generasi milenial harus bisa menghapuskan dan menghilangkan kebiasaan itu agar tidak turun-menurun ke anak cucu kita nanti. Saudara-saudara yang berbahagia, permasalahan yang terjadi di masa sekarang tidak hanya dialami oleh antar sama wanita saja, tetapi juga antar lawan jenis. Kita lihat, sudah banyak kasus-kasus pelecehan, kekerasan yang mayoritas dialami oleh kaum perempuan. Jika hal ini dibiarkan begitu saja oleh kita, lalu siapa yang akan membela? Siapa yang akan bergerak? Kitalah yang seharusnya bergerak. Walaupun dalam masa pandemi yang belum berakhir hingga saat ini, bukanlah alasan kita untuk tidak mau produktif dan berkreasi. Kita bisa memanfaatkan teknologi yang sudah maju ini, media sosial yang sudah banyak macamnya ini. Mulai dari membuat video yang mengedukasi, kemudian tulisan atau suara-suara kita tentang topik, menghargai satu dengan yang lain. Pentingnya mengetahui apa sisi negatif dari tindakan kekerasan, dan masih banyak yang lainnya. Bukan malah asik-asik rebahan, melihat TikTok joget sana-sini, tanpa produktif sekalipun. Jadi mari, sebagai generasi milenial, kita harus mempunyai mindset yang lebih maju lagi. Dan kita usahakan agar tindakan kita atau perilaku kita sesuai dengan norma. Kita manfaatkan kondisi di era globalisasi ini untuk terus berkembang. Saat ini, kita dapat dengan mudah untuk mengeksistensikan diri kita, menunjukkan minat bakat kita, menyuarakan pendapat kita, dan menentukan masa depan kita. Tanpa harus merisaukan perbedaan gender. Mari kita hargai perjuangan Ibu Kartini yang telah susah payah memperjuangkan hak kaum perempuan Indonesia. Jadi marilah kita bersatu. Marilah kita berdoa kepada Tuhan Yang Maha Esa agar pandemi ini cepat berlalu dan berakhir,
agar kita bisa lebih mudah untuk berkarya, berkreasi, dan bermanfaat bagi banyak orang di luar sana. Demikian pidato yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Tetap semangat perempuan Indonesia. Selamat Hari Kartini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.